Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun, senantiasa sehat, cerdas, ceria, bahagia, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, di video kali ini Ustazah akan sedikit mengajarkan bagaimana cara kalian menghafal surah An-Nasr dan juga mengulang kembali materi tentang pesan-pesan yang terdapat di dalam surah An-Nasr. Semoga bisa kalian ikuti dan kalian pahami sehingga makin banyak yang bisa kalian ingat dari materi tentang surah An-Nasr. Oke, kita lanjut ya. Baik anak-anak, nah ini ada potongan-potongan ayat dari surah An-Nasr. Nah, kenapa hanya sepotong-sepotong? Ini adalah salah satu cara atau trik kalian bisa menghafal surah An-Nasr. Ustazah akan bacakan satu persatu ayat. Nah, nanti ketika dipotong kalian bisa menuliskannya di rumah. Misalnya, contoh ayat pertama, Idza jaa nasrullahi. Apa lanjutannya? Kalian lanjut di rumah. Nah, kalau kalian sudah hafal pasti bisa menyebutkannya. Oh, ini Ustazah lanjutannya. Nah, kalian sebutkan sendiri di rumah ya. Nah, kemudian ayat kedua ada kosong di situ di tengahnya, yadkhuluna fi dinillahi. Nah, berarti ada ayat depan dan ayat belakang yang kosong. Kalian bisa apa ayat depannya? Nah, ayat belakangnya apa? Iya, nanti Ustazah bacakan kembali. Nah, kemudian di potongan ayat ketiga di bawahnya yang terakhir itu ada bacaan innahu kana tawwaba. Nah, ini adalah potongan ayat terakhir. Ayat depannya bunyinya apa coba? Iya, ya Masya Allah, mudah-mudahan kalian bisa melanjutkannya. Nah, kalau gitu Ustazah bantu boleh ya. Nah, di ayat pertama, Idza jaa nasrullahi. Iya, lanjutannya wal fath. Iya. Nah, kalau ayat kedua, wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa. Lanjutannya di situ sudah ada yadkhuluna fi dinillahi iya afwaja. Nah, itu adalah potongan ayat kedua dari depan dan potongan ayat terakhirnya. Ayat ketiga di depannya bagaimana bunyinya sehingga bisa disambung dengan innahu kana tawwaba. Iya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana? Sudah bisa dihafal belum? Coba kita ulangi kembali ya, satu persatu ayat supaya kalian semakin lancar dalam menghafal surah An-Nasr. Kita mulai dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi ya wal fath. Lanjutannya adalah wal fath. Kemudian ayat kedua yang di depan bagaimana bunyinya? Iya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu adalah lanjutan dari potongan ayat kedua surah An-Nasr.
Ayat ketiga, bagaimana bunyi ayat depan, bagian depannya sehingga bisa diteruskan dengan potongan ayat yang ada di situ? Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sampai di sini sudah bisa? Sudah hafal? Mudah-mudahan sudah hafal ya. Nah, nanti Ustazah akan minta kalian untuk menghafal surah An-Nasr tanpa melihat Al-Quran lagi, supaya bisa Ustazah ketahui siapa yang sudah lancar dan hafal, siapa yang belum. Insya Allah sampai di sini sudah paham semua ya bagaimana cara kita menghafal surah An-Nasr. Nah, sebenarnya ada cara-cara lain yang bisa kalian gunakan. Yang penting kalian bisa menghafal surah An-Nasr. Baik anak-anak, berikut adalah sedikit penjelasan tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr tergolong sebagai surah pendek sebab jumlah keseluruhan ayatnya hanya 3 ayat. Surah ini menempati urutan ke-110 dalam Al-Quran dan dimasukkan ke dalam kelompok surah Madaniyah. Nah, apa itu surah Madaniyah? Surah Madaniyah, yang dimaksud dengan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan pada periode Madinah, yakni masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan hijrah atau pindah dari Mekah ke Yatsrib atau yang dikenal dengan Madinah. Nah, inilah kenapa surah An-Nasr itu disebut dengan surah Madaniyah. Ada juga yang disebut dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu maksudnya surah yang diturunkan di kota Mekah. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini adalah bedanya. Oke, insya Allah videonya sudah selesai. Terima kasih karena kalian sudah bersedia menonton video pembelajaran pendidikan agama Islam hingga selesai. Semoga kalian makin paham, makin mengerti dengan materi surah An-Nasr, dan mudah-mudahan kalian juga sudah bisa menghafal surah An-Nasr tanpa melihat Al-Quran lagi. Sudah lancar, car. Terima kasih anak-anak semua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.